Kalau- Biar yang lainnya nanti yang ketinggalan bisa lihat recordingnya. Oke, hari ini kita akan lanjut untuk bahas memory card application kita, part ketiga. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin kita udah sampai sini nih. Nah, ntar aku kecilin dulu ini. Nah, ini mapnya kita udah nampilin aplikasinya satu, nampilin pertanyaannya yang pilihan ganda. Yang kedua, kita udah nampilin juga jawabannya. Jadi kalau misal kita jalanin aplikasinya, terus di next question atau di answer, dia itu akan ke halaman selanjutnya, ke page selanjutnya. Nah, sekarang, terus terakhir juga kita udah bikin eh, event handlingnya supaya kalau diklik dia itu bisa ganti-ganti. Kalau ini kan yang di awal kita cuma bikin dua nih, tampilan doang, jawaban, maaf, pertanyaan sama jawaban. Terus di pertemuan terakhir 2 minggu lalu kita udah bikin interaksinya. Jadi kalau diklik tombol button yang di bawah, yang answer sama next question, dia itu akan pindah-pindah. Kalau teman-teman ingat kayak gini nih. Kita buka dulu kodenya. Kayak gini kemarin teman-teman. Mana nih nomor part 1. Nah, kemarin tuh kayak gini udah teman-teman. Nah, kalau di next question dia akan eh, ke page next question, pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau di answer dia akan nunjukin hasilnya, dia benar atau salah tuh. Kemarin kita udah sampai situ. Nah, terus juga di akhir kita juga udah bisa milih nih. Kalau misal jawabannya benar gimana, kalau salah gimana. Aku review ulang ya teman-teman ya. Jadi yang di part 2 ini hasilnya kayak gini nanti teman-teman. Nah, ini kan ada pertanyaan nih. Kita udah punya pertanyaan. Nih, pertanyaannya di sini nih. Siapa presiden pertama Indonesia? Ini pertanyaannya. Jawaban benar, 3 jawaban salah. Jadi, ada fungsi AS. Fungsi AS ini tuh nanti dia itu ada 5 parameter. Pertanyaan, 1 jawaban benar, dan 3 jawaban salah. Nah, fungsi AS ini lihat di mana? Kita kontrol, klik aja. Atau klik kanan, go to definition. Nah, kita butuh definition. Kita nanti lihat di sini nih. Kita buat fungsi ask. Di sini ada parameter question, wrong satu, wrong 2, wrong 3, right answer nih. Kebalik nih harusnya right answer nih. Oh iya bener, right answer yang sebelah kanan sendiri teman-teman. Oh iya, berarti yang sebelah kanan sendiri itu yang right answer. Mana nih tadi? Nah, ini dia. Jadi yang kanan sendiri itu jawaban yang benernya teman-teman. Nah, tapi nanti mungkin kita buat jawaban benernya di awal aja teman-teman ya. Nah, terus di sini ada fungsi shuffle answer supaya nanti si kita di sini bikin ada variabel teman-teman. Variabel answer dia ini berupa list. Listnya itu, nah, mau masuk. List answer ini isinya itu ada button 1, 2, 3, 4. Nah, button ini tuh button yang ini teman-teman. Nih, button-button ini. Nah, setiap button itu nanti mereka punya kata-katanya sendiri. Dan kata-katanya mereka ngambil dari sini teman-teman, yang parameter ini. Nah, mereka dikasih set text, teksnya berdasarkan parameternya gitu. Nah, terus kita coba lihat nih. Kalau misal kita ganti-ganti di sini kemarin, misal kita ganti deh pertanyaannya. Apa warna, eh warna apa ya? Apa warna jambu belum matang deh? Jambu belum matang. Misal kayak gini. Merah, kuning, hitam, hijau. Nah, kita taruh jawaban benarnya itu di parameter yang benar juga. Jadi parameter yang benar di sini ada di yang paling akhir, right answer-nya. Nah, tapi sebenarnya ini kalau teman-teman mau pindah-pindah gini, saya ini dipindah di pertama sendiri gini. Ini juga nggak apa-apa teman-teman, nggak ngaruh. Yang penting di bawah, ketika kita manggil, jawaban yang benar itu juga kita pindah ke posisi yang benar juga di awal gini. Nah, jadi nanti kalau misal kita jalanin ulang, pertanyaannya ikut berubah nih. Nah, apa warna jambu belum matang? Nggak ada tanda tanya, nggak apa-apa. Kalau kita jawab merah, nih teman-teman, aku ngulangin lagi ya dari yang kemarin ya. Kalau kita jawabnya merah, merah ini kan wrong answer teman-teman. Jadi kalau kita jawab merah, nanti kita cek answer nih.
Kita misal klik answer, kita ke check answer, teman-teman. Check answer ini apa? Check answer itu fungsi, teman-teman. Jadi fungsi untuk, jadi dalam fungsinya itu dia akan menjalankan baris kode lagi gitu. Nah, kita bisa connect ke check answer gimana? Di sini ada button OK-nya. Button OK itu yang ini, teman-teman. Nah, button OK yang ini, dia itu untuk di awal, di sini tuh answer, teman-teman. Kata-katanya untuk menjawab. Tapi kalau nanti udah kita klik, dia akan berubah, teman-teman. Gimana cara ngubahnya? Nah, di sini, teman-teman. Mana nih? Nah, di sini ketika dia connect, ketika klik, dia akan connect ke fungsi check answer. Check answer ini kita lihat nih. Dia ngapain sih kalau diklik gitu? Kalau diklik, dia akan ngecek nih. Kalau answer 0 yang dicek, answer 0 yang mana? Kita lihat nih, answer 0. Kalau di sini kita lihat answer ini, answer ke 0 itu yang ini, teman-teman. Nah, radio button 1. Kalau answer ke 0, itu kan right answer nih, teman-teman, yang right answer. Kalau answer ke 0 ini, yang right answer yang di checklist, mana nih? Nah, kalau dia dicek, maka show correct, correct. Nah, show correct ini apa lagi? Show correct ini dia manggil fungsi lagi, teman-teman. Nah, admit semua. Ntar ada yang mau masuk nih, teman-teman. Oke, selamat datang. Di sini ada Jason sama Jason 2. Selamat datang ya. Oke, kita lanjutin dulu. Jadi di sini kalau misal jawabannya itu yang benar adalah answer dengan indeks ke nol, di mana indeks ke nol itu adalah yang right answer, maka dia akan mengembalikan show correct, yang di sini show correct dengan parameternya correct di sini. Jadi di sini ibaratnya parameter ini nanti dia itu kata-kata correct atau benar gitu. Terus barulah di resultnya, result ini baru lagi, teman-teman. Result ini yang di sini, teman-teman. Kalau misal kita jawab, nanti itu ada hasilnya. Hasilnya cuma dua jenisnya. Correct atau incorrect gitu. Nah, jadi di sini nanti akan ada jawaban itu benar atau salah gitu. Nah, jadi kita ke bawah dulu. Incorrect. Kak, Nah, ini ini nih. kita lagi ngapain, Kak? Kita lanjutin memory card application yang kemarin. Ini mereview ulang lagi ya dari yang kemarin. Aku jelasin lagi supaya kalian ingat. Oke? Jadi kamu silakan buka ini, Jason, memory card yang kemarin, yang terakhir dikerjakan gitu. Gimana? Udah belum? Oke, aku lanjutin ya kalau gitu ya. Jadi di sini kalau misal udah kita jawab benar, answer dengan indeks ke nol, dia akan diganti kata-katanya jadi correct nih yang di sini nih. Nanti dia akan di Yang set sampai text. 133 kan, Kak? Kenapa? Line. Iya, Yang sampai lainnya line sampai 100 ya. iya sampai 133. Oke. Apa gini aja deh, Jason, kamu aja deh yang share-sharing, Jason. Aku mau coba jelaskan sambil tanya-tanya deh, Jason, gimana? Punyamu udah bisa jalan belum? Gimana, Jason? Udah jalan, tapi Oke. itu nggak bisa share screen tulisannya. Oh, udah diakses. Bentar, sebentar. Udah bisa share screen kok sekarang. Nah, coba aku mau tanya-tanya deh sekarang. Belum. Dari yang terakhir ini, kamu ada yang dibingungkan nggak? Maksudnya ini hasilnya dari mana? Ini hasilnya dari mana? Ada yang dibingungkan nggak dari sini? Enggak, Belum ada ya berarti ya? belum. Oke. Oke, aku tanya deh satu-satu. Romi, Kutbi, sama Darel. Dari kode yang terakhir kita buat kemarin itu memory card application 2. Oke. Kak, aku boleh minta kopiannya kemarin soalnya nggak punya, aku cuma sampai 110. Oke. Ntar teman-teman aku kasih ya, teman-teman ya. Oke, aku kasih lagi ya, teman-teman ya. Ini Kutbi belum dapat. Ntar aku kopiin ke sini deh. Ntar ya. Yang part 2 teman-teman ya. Bentar, bentar. Algoritmi, project, kita start, memory card 2. Nah, ini nih. Ini aku kirim ke Zoom meeting-nya teman-teman ya. Nih, shred. Nah, silakan. Teman-teman yang belum punya, silakan ke yang part 2 langsung ya. Soalnya itu yang paling terakhir tuh. Habis ini kita akan coba ngemodif yang part 2 nih. Kita akan modif-modif. Nah, oke, silakan coba-coba dulu.
Gimana bisa dijalanin nggak itu? Siapa namanya? Jason. Coba jalanin dulu. Part 2 ini kan. Iya, part 2-nya. Coba cara jalannya gimana? Oke, boleh. Nah, Lah udah ini bisa kan, itu ya. lah Yang ini mana tuh? persis sama kayak yang ini ya Kang. Nah, itu berarti Iya, belum. Itu masih lihat nih, masih jalanin yang HH3 tuh. HH3 itu sama kayak part 2 tapi itu yang dikirim kodenya terus aku copy aku namain sendiri. Karena filenya bukan aku drag dari itu, tapi aku buat sendiri Oh, filenya. buat sendiri. Tapi jalannya udah aman ya? Jalan. Oke, bagus lah, nggak apa-apa lah. National Language of Brazil, oke, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting udah Cara bisa jalan. nge-close tab ini gimana sih? Cara apa? Nge-close part 2-nya ini. Nge-close part 2-nya. Coba kamu pencet Ctrl W gitu. Atau itu bisa tuh, Ctrl Oh, F4. Nah, mantap. Oke, kalau gitu, di sini dari Kutbi, atau dari Romi, atau dari Dara, ada yang mau ditanyakan dulu perihal ini memory card application yang part 2. Kalau misal udah aman, kita akan lanjut nih. Soalnya ini masih belum Yang punya selesai aku nih masih programnya. belum bisa next question atau kita memang belum sampai situ kak? Kenapa Kutbi? Yang punya aku kalau diketik next question belum lanjut. Apa emang kayak gitu? Oke, coba Kutbi share screen dulu deh. Aku mau lihat punya Kutbi deh. oke, aku matiin share screen aku. Oh, nggak apa-apa. Ini udah aku buat Oh, multiple. Bisa share screen semua kok. Kita lihat bareng-bareng, kita review bareng-bareng punya teman-teman nih. Oke, option-option. Nah, next questionnya itu masih belum bisa ya? Nah, coba gini caranya, Kutbi. Di next question ini coba kamu tutup dulu. Ini kamu tutup. Nah, kan kalau kamu klik yang next question ke check answer nih. Nah, ke check answer, terus kamu jalanin yang mana tuh? Windows Mode. Udah di save belum itu? Udah tadi kak, coba aku save ulang kak. Oke, coba di save lagi. Coba di save terus coba dijalanin lagi. Pertanyaannya tadi kayaknya salah deh itu. Uang Windows.pd. Nah, ini masih jalanin yang salah nih. Coba deh. Ini coba kamu turunin yang zoomnya ini ke bawah. Aku mau lihat deh. Nah, mana nih Windows P2 nih? Ini kamu buka yang mana ya? Kok nggak ada yang ke zoom? Nah, ini nih. Nah, kamu masih yang Windows P2 masih ini. Coba kamu ke tadi yang mana tadi yang ada buah jambu tadi tuh? Aku buka yang mau jambu tadi langsung masukin. Oh, oke oke oke. Coba yang file buah jambu tadi tuh yang ku kasih itu pindahin ke project coding ini dulu biar dia bisa dibuka. Caranya gimana? Coba kamu ke Explorer aja, ke Explorer. Nih sini. Buka yang kamu download yang udah download. Yang udah kamu download tadi. Nah, itu kamu copy semua aja deh, copy semua. Oh, ini coba Control S gitu aja coba. Control S di save. Nah, pindahin ke sini pokoknya. Coba A2 memo card. Bisa nggak? Kayaknya kalau pindah kayak gitu nggak bisa deh. Gini aja deh. Eh, kamu bikin file baru coba. Eh, ke sini file, terus new file gitu. File, new file, strike. Nah, itu kasih part 2 gitu aja. Nggak usah pakai spasi ya. Soalnya kalau ada spasinya nanti, nah part 2.py gitu. Nah, save-nya di sini aja nggak apa-apa. Jangan di-download, jangan di-download. Di file project codingmu. Nah, project coding, open. Nah, dikasih di sini .py gitu. Part2.py. Nah, create file. Nah, dia munculin di sini. Terus kopas ke sini semua. Yang tadi ada apa? Buah-buahan tuh.
buah-buahan. Mana? Benarkah yang itu? Kayaknya salah deh, bukan yang itu deh kayaknya deh. Iya, kayaknya hasil 110. Coba kamu buka lagi deh downloadan yang tadi, terus buka ulang. Nah, ini part 2 memo card nih. Ini kamu sebenarnya ini kalau ada merahnya gini, pertama dia itu ada jaraknya, dia nggak bisa di save kalau ada jaraknya. Terus kalau ada lingkaran putih itu dia belum di save gitu. Nah, nah kamu copy aja deh, kamu copy ke part 2. Nah, boleh kayak gitu. Terus jangan lupa di save ya. Nah, di save, terus coba jalanin yang part 2 nih. Python part2.py. Bentar, kita lihat. Nah, udah. Coba tuh. Warna jambu belum matang apa? Coba salahin. Fred. Nah, salah. Jawabannya hijau gitu. Next lagi. Nah, nggak bisa di next ya. Nah, jadi sekarang teman-teman, itu untuk jawab udah bisa tuh. Nah, sekarang kamu coba bikin nih, apa namanya? Could be, bikin yang part satu coba. Kamu bikinnya, kalau yang part satu itu dia itu bisa pindah-pindah. Jadi kalau di next question, dia ke page selanjutnya. Kalau misal di answer, ke page selanjutnya lagi gitu. Coba kamu download yang part satu. Nah, ini kamu ini aja. Kamu modif aja. Mana part satu memo card nih. Ini kamu baru download ya tadi ya? Ini kan lama deh. Coba aku download yang baru ya. Oh ya, download yang baru aja. Caranya gini, biar... nah, part satu gitu aja. Part satu. Nah, langsung saya ke situ boleh. Thread.py ya. Nah, di save. Coba muncul nggak? Nah, tuh muncul tuh part satunya tuh. Bedanya sama part satu ini nggak ada pengecekannya, tapi tombolnya ini eh, responsif. Jadi dia kalau diklik pindah-pindah terus gitu. Coba kamu jalanin deh yang part satu. Dan part1.py. Nah, ini kalau kamu klik button answer-nya, dia pindah. Nah, pindah terus. Thread. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi tuh dia nggak ada animasi pindahnya. Nah, kalau di sini dia itu ada animasi pindahnya, tapi jawabannya ngawur pun nggak akan ada pengecekan dia benar atau salah gitu. Nah, sebenarnya tugas kalian itu adalah menggabungkan kedua itu. Tapi sampai situ dulu nggak apa-apa. Aku akan langsung coba untuk demonstrasikan sekalian ke level selanjutnya. Jadi tunggu dulu deh Kutbi. Dari sini ada yang kamu bingungin nggak dari kode-kode yang banyak ini? Mungkin ini dari Semuanya mana ini? kayaknya. Ah, semuanya. Oke. Aku coba review dikit teman-teman ya. Aku review 10 menit deh, 10 menit, Ya 10 aku menit. stop share ya, Kak. Oke, stop share aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku balik sharing lagi teman-teman ya. Nah, ini aku coba jelasin dari awal lagi deh. Jadi di awal, ini di awal tuh sebenarnya kita punya namanya itu, nih ada dari from ini teman-teman. From ini maksudnya itu kita mengimport atau mengambil package atau library dari, bisa kita bilang itu eh, grup-grup yang pernah bikin apa ya, bikin library. Library itu kayak apa ya? Library itu kayak kumpulan kode yang buat kita itu lebih mudah mengakses hal-hal gitu. Seperti kayak yang sekarang kita buat nih. Kalau sekarang kita buat kan, kita bikin aplikasi desktop gitu kan. Itu kalau misal kita buat dari awal tanpa library, ribet banget teman-teman. Jadi dia itu harus kayak eh banyak lah kodenya, nggak akan sesimpel ini teman-teman. Jadi kenapa Kodenya dibikin panjang. panjang banget? Jadi kalau mau lihat teman-teman sepanjang apa kodenya, teman-teman setelah import kayak gini, teman-teman lihat aja nih. Di ini bisa teman-teman kontrol, terus klik nih teman-teman. Thread. Nah, ini tuh semua kode library teman-teman. Ntar aku taruh bawah dulu. Ini tuh kode library semua. Ini jangan diubah-ubah teman-teman. Ini tuh punyanya leluhur teman-teman. Kalau dibilang kode-kode ini tuh tinggal pakai gitu aja. Jadi disediain sama orang yang udah level dewa, dia itu udah nyediain library atau udah nyediain package untuk kita tinggal pakai, kita tinggal
panggil kelasnya, definisikan kelasnya, panggil properti atau metodenya gitu teman-teman. Nah, di sini kita import modul namanya teman-teman, modul Kitty Core. Kitty Core kita import dari Kitty, kelas Kitty. Nah, terus kita ambil juga nih modul Kitty Widget. Importnya kelasnya apa aja di sini? Ini kelas semua teman-teman. Nah, jadi modul ini punya banyak kelas dan kelas ini punya banyak properti dan metode teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih satu aja deh yang key application ini. Kita kontrol klik ya. Nah, key application ini tuh kelas teman-teman. Dan kelas ini dia tuh punya seenggaknya ada 1200 maaf 200-an baris 100 berapa nih? 140-an baris lah, 140-an baris. 140-an baris itu isinya itu adalah ada kelas lagi di dalamnya. Terus ada metode, terus ada metode lagi. Maaf, ada metode lagi di sini. Rata-rata metode semua isinya teman-teman. Nah, di dalam metode ini nanti mereka punya lagi di sini bahwa ini teman-teman, propertinya. Ini semua ini properti teman-teman. Ini semua properti, di dalam ini juga properti juga. Jadi di sini tuh sebenarnya teman-teman nggak perlu apa ya, terlalu dalam gitu. Teman-teman cuma perlu tahu, oh di dalam kelas ini dia itu ada banyak metode dan properti yang bisa kita gunakan langsung gitu. Salah satunya apa? Jangan salah satu, salah banyaknya apa? Misal teman-teman buat gini deh. Teman-teman ketik aja di sini, ini kan teman-teman kan mendefinisikan app sama dengan key application. Nah, ini cara mendefinisikan membuat sebuah objek. Ini namanya membuat objek, teman-teman. Jadi teman-teman buat objek dari kelas application ini. Nah, objek ini bisa apa aja? Banyak, teman-teman. Dia bisa manggil banyak hal. Caranya, teman-teman ketik aja di sini setelah deklarasi app-nya. App titik. Nah, ini semua ini bisa dipanggil, teman-teman. Semua metode ataupun semua properti di sini bisa dipanggil. Jadi, teman-teman kalau mau bedain metode sama properti gini. Kalau metode, dia itu yang kubus, teman-teman. Ini metode. Kalau kita klik ya salah satu. Nah, dia kayak gini tuh, ini tuh metode, teman-teman. Tapi kalau properti, dia tuh yang ada lambang ini nih, kotak nih, thread. Nah, kalau dia warnanya sama, dia itu properti, teman-teman. Tapi kalau dia kayak gini, itu metode namanya. Metode ini bisa dia punya parameter, bisa enggak gitu. Tergantung metodenya kayak gimana. Kalau di sini, nah dia nggak perlu parameter kalau yang ini. Jadi ada metode yang dia itu perlu parameter ataupun dia nggak pakai parameter bisa gitu. Tergantung jenis metodenya apa. Nah dari situ dulu, dari from ini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, Enggak, Kak. oke nggak Enggak dulu ada. ya. Oke, sekarang nih Eh, itu cara ngaksesnya gimana, Kak? Tadi? cara cara akses apa? Yang katanya itu ada yang banyak banget itu yang ribuan itu kode. Oh, yang ribbon itu cara aksesnya. Kalau misal kalian bingung sama control klik, kalian bisa buat klik kanan, go to definition. Nah, kalau kalian go to definition, kalian akan diarahkan langsung. Ini tuh sebenarnya asal kodenya dari mana gitu. Misal nih, kalian bikin juga nih, yang simple aja lah. Kalian bikin variabel nama. Nama sama dengan string kosong gini. Terus bentarnya ada yang mau masuk, Gias, selamat datang. Terus di bawah sendiri nih, kalian buat nih, nama sama dengan Eloy ini. Nah, terus kalian print nih di sini, print nama. Terus kalian bingung nih, lah nama ini kok bisa tiba-tiba ada? Kalian tinggal kontrol, klik, thread. Nah, nanti kalian diarahkan, nama ini asalnya dari mana sih? Oh, ternyata dari sini, dari Eloy ini. Nah, terus nama ini asalnya dari mana lagi? Kontrol, klik lagi. Oh, ternyata dari sini dia deklarasi variabel kosong gitu. Jadi itu fungsinya kontrol klik itu untuk melihat kode kalian itu asalnya dari mana gitu. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Kita hapus dulu yang nama-nama tadi. Bentar, Ctrl Z aja. Nah, gitu ya. Gimana? Apakah sudah menjawab, Jason? Kalian Apa? bisa pakai kayak tadi Aku tadi kontrol. ngeliat sendiri ternyata itu 9
ribuan ini 9 ribuan baris. Iya, 9 ribuan baris itu nggak, jangan dilihat ribuan barisnya. Itu kita nggak akan bahas sampai ke sana sebenarnya. Aku cuma mau tunjukkan satu modul ini dia itu ada banyak banget. Maksudnya, nah ini tuh semua kode di sini kalian nggak perlu memahami ini tuh apa sebenarnya teman-teman di Kitty Widget ini. Di sini tuh kayak kalian disediakan, nih loh ada buku. Silakan kalian ambil yang penting-penting aja kayak gitu. Jangan buku. Misal ada perpustakaan nih, ada perpustakaan. Ini loh, aku buka perpustakaan. Nama perpustakaannya adalah Pikiti. Nah, Pikiti Widget. Nah, ini perpustakaannya ada Pikiti Widget. Di perpustakaan ini ada banyak banget buku. Nah, kalian silakan ambil dan pakai buku manapun. Nah, cara ngambil bukunya gimana? Nih, bukunya itu namanya kelas. Kalian ngambil buku key application, key widget, key box layout. Nah, di dalam buku itu ada banyak banget bab-babnya, ada banyak banget juga kayak sub-babnya gitu. Nah, bab-babnya itu adalah ini teman-teman. Nah, ini bukunya nih, buku class application. Bukunya itu punya banyak bab nih. Ada dev init, ada dev event, dev style sheet kayak gitu. Nah, ini tuh bab-babnya. Jadi kayak section dari bukunya, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Nah, kalian tinggal ambil nih. Oh, aku mau dari buku key application halaman yang keberapa gitu. Ibaratnya kayak gitu aja, teman-teman. Kalian tinggal ngambil-ngambil dari perpustakaan aja. Oh, mau pinjem buku ini, halaman ke ini. Aku pakai ilmunya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini sama kayak kalian mungkin ada yang berencana kuliah ya, lanjut kuliah ya. Ini kayak kalian ngumpulin banyak referensi, terus kalian jadiin skripsi, teman-teman. Kalian ngumpulin, kalian bikin makalah gitu. Nah, nanti kalian kayak gitu. Jadi ini kalau dalam aplikasi, dalam Python, dalam pemrograman, itu kalian mengumpulkan semua library ini, kalian jadikan satu, kalian jadikan sebuah aplikasi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kalian kayak ngambil-ngambil dari perpustakaan gitulah, library. Gimana? Ada yang masih dibingungkan dari sini? Aku mau lanjut nih. Halo, Belum ya? Belum ya? Nah, jadi intinya teman-teman di sini ada namanya itu deklarasi. Deklarasi itu adalah kita memberikan nilai ke suatu variabel, teman-teman. Nah, jadi kalau misal kayak gini, misal nama sama dengan Eloy gini. Ini tuh namanya deklarasi, teman-teman. Kita deklarasikan nama isinya adalah Eloy. Nah, kalau misal kita buat gini, eh, umur, kita buat var umur integer. Eh, var atau apa ya? Bentar-bentar, umur is not defined. Bentar. Gimana nih cara deklarasi nih? Bentar-bentar. Cara deklarasi. Oke, gini deh. Umur sama dengan integer gini aja. Nah, jadi kalau kayak gini, kita itu mendeklarasikan juga, tapi nilainya kosong. Kita deklarasikan umur ini adalah integer gitu aja. Jadi seakan-akan kita bikin variabel kosong, itu namanya deklarasi juga, teman-teman. Nah, ada juga namanya membuat objek baru, teman-teman. Deklarasi objek boleh, enggak, jangan deklarasi objek. Membuat objek baru. Membuat objek baru itu hampir sama kayak deklarasi. Jadi hampir sama kayak bikin variabel, tapi kita nyebutnya membuat objek baru. Kenapa? Karena cara kita bikin itu nggak kayak tadi, nggak kayak nama sama dengan string Eloy, nggak gitu. Cara kita membuat objek baru adalah nama variabelnya terus sama dengan kita panggil nama kelasnya gitu. Nah, kelas ini apa yang udah aku jelasin di sebelumnya, teman-teman. Kelas itu adalah sebuah apa ya? Kita buat kayak perumpamaan buku tadi. Kelas itu adalah buku gitu. Buku ini tuh dia punya halaman, dia punya daftar pustaka, dia punya gambar-gambarnya. Nah, jadi buku ini juga punya banyak hal di dalamnya. Jadi kita definisikan app ini adalah buku. Nah, jadi si buku ini kalau kita panggil app, buku ini banyak isinya. Kita lihatnya gimana? Kasih aja titik nih. Nah, titik. Nanti dia muncul nih, oh isinya buku ini ada banyak nih. Ada aktif window, aktif library, aktif alert.
all widget gitu. Jadi di sini tuh kita kayak membedah isi bukunya. Cara membedahnya kasih titik aja gini. Nah, jadi si buku ini, kok bisa sih ada buku ini? Kita lihat bukunya di mana. Buku ini buatnya pakai kayak gini teman-teman. Kelas, nama buku, terus dalamnya ini ada parameternya. Jadi buku ini tuh kayak misal buku versi keberapa atau buku ciptaan siapa gitu. Ini tuh kayak ciptaannya siapa gitu teman. Parameternya gitu. Nah itu kelas ya. Aku ngulangin kelas lagi tadi. Sekarang teman-teman, ini silakan konsep kelas yang di sini udah aku jelaskan ulang ya. Jadi nanti intinya di sini tuh ada eh, objek. Objek ini nanti dia itu bisa membuka banyak metode ataupun properti teman-teman. Dari bukunya ini, dari kelasnya ini. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Di pertemuan terakhir kemarin, Ya, Mas Yudit, Pak. Masih di ya, oh sorry teman-teman. Sorry banget. Aku pakai tethering HP aja deh. Tadi tiba-tiba wifi-nya mati. Ada yang matiin wifi nih. Iseng banget. Bentar ya teman-teman ya. Nah, udah. Oke, kita lanjutkan. Maaf teman-teman. Kesalahan teknis. Nah, ini. Sampai mana tadi terakhir? Aku jelasin ya. Sampai pertemuan terakhir 2 minggu kemarin. Sampai yang itu Kak, tentang yang Kakak bilang tentang buku dan kayak penulisnya, penciptanya Oh, gitu. oh iya. Jadi sebenarnya kalau pakai konsep pencipta itu enggak juga sih. Sebenarnya ibarat kayak gini nih. Ini tadi ada buku nih. Bukunya namanya Kipus Button. Terus ada di sini answer gitu. Nah, maksudnya apa? Buku ini judulnya answer gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu tuh. Terus ada buku Key Label. Key Label ini judulnya The Most Difficult Question in the World kayak gini. Nah, jadi kalau kita buka, oh ternyata kelas ini bukunya apa? Bukunya itu judulnya udah Key Label, tapi ada subjudulnya di sini. Misal keyframe kayak gitu. Nah, keyframe ini implementasi dari sini nih, teman-teman. Nah, the most difficult bla bla bla. Kata-kata yang ada di sini itu dipindahin ke dalam sini, ke kelas ini, teman-teman. Jadi ini kayak mindahin gitu aja. Misal nih, aku kasih contoh deh. Yang sederhana banget. Misal kita punya baru deh, baru-baru. Hmm, coba satu-satu ke PJ. Nah, misal kita punya buku nih. Kita buat buku namanya buku buku gini aja deh, buku. Terus Bentar. Kok nggak bisa nih devnya nih? Function after dev. Nah, kita pas dulu. Nah, buku ini kita buat di sini dia itu misal ada apa ya parameternya misal eh judul deh, judul gini. Nah, judul. Terus kita buat nih di sini nih. Misal kita mau ambil bukunya tuh. Kita buat variabel eh orang mau ambil buku. Orang sama dengan buku gini dalam kurung. Nah, kalau kita buat kayak gini, nanti otomatis kalau kita print orang, orang ini sekarang dia pegang buku, tapi nggak ada judulnya, gitu teman-teman. Jadi misal kita jalanin nih, Bentar. Python, coba, coba 11.py. Nah, ini apa nih? Missing one record for. Nah, jadi si buku ini tuh lihat nih teman-teman, teman-teman harus bisa baca error juga ya. Di sini teman-teman lihat type error buku missing one required positional argument. Jadi dia itu perlu argumen atau parameternya. Di sini parameternya itu terserah teman-teman mau apa. Misal nih kita kasih judul bukunya eh Laskar Pelangi. Nah, kayak gini. Ini baru bisa nih teman-teman. Straight. Nah, tapi hasil dia nggak error, tapi hasilnya none. Kenapa none? Soalnya buku ini emang di pas teman-teman. Buku ini ada judulnya, tapi nggak ada isinya teman-teman.
Nah, jadi kalau mau ada isinya, kita buat di sini misalnya print lagi, atau kita buat return kata-kata, teman-teman. Misal, kata-katanya itu kita buat judulnya deh, judul kayak gini. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya konsep, ini function teman-teman ya, belum ke kelas ya. Kalau function kayak gini nih. Kalau misal kita print langsung, thread, nah dia akan menampilkan judul bukunya teman-teman. Gitu. Jadi konsep dari function sama kelas itu hampir-hampir sama sebenarnya teman-teman. Ini konsep functionnya yang lebih sederhananya. Jadi dia bikin bukunya, judulnya apa, terus di sini dia nanti akan mereturn apa atau mengembalikan apa, aksinya apa di dalam buku itu, bacaannya apa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Sekarang kita balik ke yang rumit sekarang teman-teman. Nah, di sini ini kita balik ke topik lagi ya. Di sini kita udah sampai ke memory card part 2 nih. Dimana kita udah bisa memilih nih. Dari sini jambul yang belum matang itu warnanya apa? Misal kalau kita jawab hitam, answernya pasti Kak, yang incorrect. punya aku nggak kayak yang jambu-jambu gitu. Punya aku itu kayak yang ini, Kak. Kayak yang up the national language of Brazil gitu. Nggak apa-apa, itu nanti tinggal diganti-ganti aja pertanyaannya. Ganti-ganti pertanyaannya di sini, Jason. Kamu cari aja pertanyaannya. Nah, bentar, mana Aku nih? Ini udah nih. ganti-ganti, ini aku ngebuat kayak password gitu. Oh ya udah, bagus-bagus, nggak apa-apa. Nah, sekarang aku lanjut ya. Jadi di sini itu kalau teman-teman mengeksplor programnya ini teman-teman, di sini teman-teman harusnya udah bisa baca semua nih. Answer option, teman-teman cari aja di sini nih. Answer option. Oh, ternyata answer option itu dari kelas key group box, dia parameternya atau argumennya itu answer option, disimpan ke radio group box kayak gini. Nah, terus di mana lagi nih answer option nih? Oh, ternyata di situ aja answer option itu. Yang ini, answer option ini, dia itu adalah radio group box nih. Udah aku kasih namanya sesuai dengan sifatnya di sini juga, teman-teman. Terus kita lihat lagi nih di sini nih. Kita lihat lagi ada answer option terus hijau, hitam, kuning, merah. Kita cari nih. Hijau. Nah, hijau, hitam, kuning, merah. Oh, ternyata hijau, hitam, kuning, merah ini adalah parameter beserta dengan pertanyaannya, apa warna jambu yang belum matang. Oh, ternyata mereka itu ada di dalam parameter dari fungsi AX. Tahu dari mana sih dia itu fungsi? Kalau teman-teman lihat di sini ada kata-kata, terus dia itu setelah kata-kata ada ini dalam kurung gini. Misalnya ada kata-kata, kata, terus dalam kurung gini, terus di dalamnya ada banyak, misal ada satu, dua, terus ada misalnya tebak gini, ngawur deh ngawur, kita buat ngawur gini. Kata-kata ini dia itu adalah fungsi teman-teman, kayak gitu. Cuma di sini kata-kata is not defined. Kenapa? Karena dia nggak didefinisikan. Nah, kalau yang ini, yang aksi ini dia kan udah didefinisikan. Tahu dari mana? Nih teman-teman, muncul kayak gini. Def as. Def ini maksudnya kita mendefinisikan sebuah fungsi gitu. Kalau kita klik, kontrol klik maksudnya, nah ini udah ada nih. Def as, parameternya apa aja gitu. Kita lanjut dulu. Itu untuk ganti pertanyaannya ada di sini nih. Sekarang di sini tugas kita adalah kalau kita pencet kuning nih, thread, oh salah ternyata, ini udah bener nih. Oh incorrect, yang bener tuh hijau. Kita harus bisa ke next question dulu, thread gitu. Nah, kenapa ini kok nggak bisa next question? Soalnya di sini nggak dicek teman-teman. Jadi ini kita kecek answer. Kalau answernya correct, dia kemana? Kalau incorrect kemana? Nah, caranya gimana? Kita ambil nih yang di sini nih, di part ini. Kita buat kalau misal answernya itu ini yang dipindah ya. Jadi kita ke sini lagi, cek answer mana nih? Cek answer. Kita buat satu deh, satu fungsi lagi. Ini ada fungsi namanya next question. Nah, ini kita buat, ini kita copy aja ke sini. Kita buat fungsi baru. Bisa kita kasih namanya next question. Nah, next question gini deh. Next question. Nah, kalau kita next question, dia akan ngecek nih.
answer-nya ini tuh dia itu tombol yang di sini nih dia itu next question atau answer gitu. Kalau dia tombolnya next question, maka dia akan beralih ke answer. Tapi kalau dia tombolnya answer, dia akan ke next question gitu. Nah, sekarang teman-teman, kita balik ke sini nih. Nah, jadi di sini kalau misal dia answer-nya dia answer, dia jawab, jadi dia akan mengecek nih, dia akan panggil cek answer kayak gini, thread kayak gini. Udah kayak gini teman-teman. Nah, tapi kalau misal di sini bukan answer, dia next question, dia akan kembali ke show question. Nah, ini show question. Nah, udah bener tuh. Jadi sekarang harusnya udah bener nih. Nah, kita answer misal hijau. Oh, bener nih. Next question. Nah, ini aku pencet nih. Bentar. Ini ada yang salah nih next questionnya nih. Apa belum di save? Oh, ini nih. Ini harusnya kita manggil yang next question, bukan check answer. Supaya dia manggil ke sini dulu. Habis manggil ke sini, dia ngecek dulu nih. Kalau yang kita klik itu adalah answer, misal gini nih. Nah, ini kan ada tombol answer nih, teman-teman. Dia pertama tuh ngecek dulu. Ketika diklik, dia akan panggil next question nih ke sini. Straight. Jadi kalau kita klik nih, dia ngecek dulu. Yang kita klik itu di sini kata-katanya answer atau yang lainnya. Kalau kata-katanya answer, dia akan show result-nya. Maaf, seharusnya ini bukan show result ya. Ini cukup check answer aja nih. Nah, check answer aja. Kita matikan dulu, ulangi lagi. Oh, kan kita ini belum sampai habis hijaunya dipencet gitu, answer bener. Itu kan udah muncul correct answer-nya. Terus maksudnya kayak kalau cara yang ngebuat next question-nya gitu gimana? Soalnya Nah, tombolnya nggak ada. itu yang lagi kita lakukan sekarang. Jadi awalnya di sini kan, tadi itu di sini tuh cek answer nih. Jadi di sini tuh kalau tombolnya dipencet, dia itu cuma ngecek jawaban, bener atau salah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah, pertama dia ngecek dulu nih, dia itu lagi menjawab atau lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, karena itu kita harus ambil satu fungsi lagi yang ada di part satu tadi. Fungsi untuk ke pertanyaan, maaf, ke balik ke pertanyaan lagi. Nah, caranya gimana? Di sini kita ngecek dulu. Kalau yang kita klik itu adalah answer, kita lagi menjawab, berusaha menjawab, maka kita akan panggil yang check answer-nya langsung. Jadi check answer yang di sini tadi itu, ini ke next question. Jadi berurutan gitu Jason. Di sini tuh pertama kita ke next question dulu. Shred ke next question. Di sini kita ngecek dulu. Ini tuh dia lagi menjawab atau mau ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kalau mau ke pertanyaan selanjutnya, ya ini nggak akan diaktifin. Dia akan ke pertanyaan selanjutnya gitu. Tapi kalau misal si answer ini ternyata sama, oh answer, dia langsung ngecek answer yang di atas. Jadi manggilnya nggak langsung cek answer di sini, nggak langsung cek gini. Tapi dia ngecek dulu nih, ini tuh dia lagi menjawab atau mau ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi kalau misal kita klik nih, misal kita buat salah deh, kuning gitu, answer thread. Nah, dia tetap ngecek nih. Jadi dia tetap ngecek kenapa? Soalnya di awal dia tuh tombolnya ini tadi tuh answer gitu. Kalau misal tombolnya answer di sini, maka dia akan manggil si check answer ini yang di atas nih. Nah, dipanggil, terus ngecek seperti biasa. Udah, dicek seperti biasa. Kalau misal answernya itu bener yang dicek, dia correct. Tapi kalau salah, show correctnya incorrect gitu. Nah, setelah itu, kita lihat nih di sini nih, ada tombol lagi. Tadi kan nggak bisa diklik nih. Sekarang harusnya bisa. Kenapa? Soalnya di sini ngecek lagi. Kalau kita klik sekarang, dia akan ke next question nih. Thread, next question, dia ngecek. Kalau misal di sini kata-katanya adalah answer, dia akan langsung ngecek jawabannya. Tapi kalau bukan answer, dia ke sini nih, show question. Show question apa? Lihat nih. Nah, dia akan menampilkan panel dari pertanyaannya. Yang kemarin kita hide sama show itu loh. Ingat nggak? Ya. Jadi kalau kita klik next question nih, harusnya dia ke pertanyaan lagi. Nah, dia balik Tapi lagi ke Kak, bentar dong, pertanyaannya. ininya ngebuatnya aku masih mau coba copy itunya. Kayak aku ngetik di ininya. Soalnya aku harus ngebuka tab yang itunya terus balik lagi lihat. Oh, oke, Yang coba. yang
nomor yang dari line 134 sampai yang itu, Kak. Line 134. Oh, yang ini ya. Ya, Nah, ya. jadi Aku gini lagi nih, coba copy. kamu copy ininya aja, Jason, dari sini. Dari part 1 itu ada fungsi namanya tes. Itu kamu copy semua aja. Kamu copy, Ya. taruh di sini nih. Taruh di sini. Thread gini. Terus kamu ganti aja namanya ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya gini aja nggak apa-apa. Oke, Kak. Nah, sekarang kamu udah punya fungsi baru nih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini cuma untuk ngecek apakah jawabanmu nanti itu benar atau salah gitu, Mas. Bukan. Apakah tombol yang kamu pencet itu tombol untuk menjawab atau tombol untuk ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi ini harus kamu kasih di sini juga. Nah, jadi sekarang kalau tombolnya diklik, dia akan ke sini dulu, ngecek dulu. Kamu lagi ngejawab atau mau ke pertanyaan selanjutnya gitu. Wah, habis ini lebih rumit lagi nih habis ini nih. Coba. Nah, terus di sini nanti diganti. Kalau misal jawabannya ini adalah answer, maka pas diklik dia itu datanya di sini answer gitu, bukan next question. Maka di sini dia nggak akan show result. Dia akan manggil di sini nih, ngecek jawabannya bener nggak gitu. Cek answer. Nah, jadi kalau dijalanin, nanti dia tetap jalan nih, dia tetap ngecek straight. Tapi sekarang kalau kita next question, dia ngulangi lagi gitu ke pertanyaannya. Gimana gimana aman Jason? Eh, Dev, pertanyaan selanjutnya line berapa? Aku lagi nyari ini. Line Enggak, 105 aku Devnya nggak kayak 150. gitu. Coba deh. Kamu share screen deh, Jason. Aku bantuin deh, coba. Share screen dulu, Aku coba. udah coba cari Dev itunya. Itu jangan... Oke, gini. Kita lihat dulu. Kan Dev. Ask question. Oke, coba kamu ke bawah deh. Kita bikin baru aja deh, ke bawah. So correct. Nah, itu coba ke atas. Nah, ini Itu kan yang kamu lihat tadi nih aku di sini. bilang mau coba copy. Teman-teman perhatikan juga ya. Ini tuh kamu ada check answer nih. Nah, si check answer ini itu nanti dia kemana? Coba. Check answer itu dia kemana? Gue tuh ini. Coba dikontrol klik aja biar kelihatan dia kemana. Butuh definition. Nah, dia ke sini ngecek nih. Nah, jadi kita maunya itu sebelum ngecek jawabannya, kita ngecek dulu tombolnya itu apa yang kita pencet. Caranya gimana? Buat baru aja deh. Kamu enter di sini coba. Enter, enter, bikin fungsi baru. Kamu ke line paling kiri, bikin fungsi baru. Coba. Line paling kiri. Paling kiri. Iya, dihapus. Nah, Lah, kebanyakan. Dalam kurungnya hilang tuh. Nih, dalam kurungnya hilang nih. Nanti error tuh kalau nggak ada dalam kurungnya. ya. Nah, di situ kamu ketik fungsi barunya, def. Coba, def. Terus spasi. Nama fungsinya apa? Bebas, mau apa? Pokoknya fungsinya itu untuk mengecek tombolnya lagi jawab atau lagi Tes, next question. tes ini, tes. Nah, Ya, tes. Jangan deh. Cek tombol gitu aja. Cek tombol gitu. Cek tombol. Cek underscore tombol gitu aja. Tombol. Terus dalam kurung. Nah, terus di bawahnya di enter, kasih indentasi. If, jika button OK-nya, button OK titik, nggak pakai titik dua ya, nggak pakai titik dua, if spasi, button OK, nah itu udah ada tuh button OK-nya, button OK, titik, titik teks, nah itu udah ada teks, kasih dalam kurung, soalnya teks itu sifatnya metode ya, teks, oh, nah terus ke keluar kurungnya sama dengan, aku sama butuh dengan, sama copy. dengan, ya benar, sama dengan, kasih string, petik,
Answer. A-nya besar. Answer. Ayo, ayo, ayo. Penulisan answer gimana? Answer. Bukan answer. Ayo. A-N-S-W-E-R. Answer. Tadi ada yang ngechat nih kayaknya. Nah, kalau misal dia answer, kasih titik 2. Mana Jason? Nah, titik 2. Terus ke bawah. Kalau misal dia jawabannya answer, dia akan ngecek ke atas nih. Dia akan ngecek sini. Jadi kamu panggil langsung aja. Cek answer gitu. Cek answer. Terus dalam kurung gitu. Mana cek answernya? Nah, ayo, 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 ayo. Ngetiknya salah tuh, ayo. Ayo. Nama Salah lagi. fungsinya harus sama ya, nama fungsinya ya. Sama dengan yang ini ya. Kalau nama fungsi beda, kita panggil, dia nggak ketemu. Error. Balikannya pasti error. Nah, tuh. Kamu klik aja nih di sini nih. Cek itu ada CK-nya juga. Nah, terus. Kamu ke bawahnya sekarang. Kan udah if tuh. Kasih else sekarang. Coba. Dia setara sama if ya. Else. Titik 2. Kalau misal selain answer, berarti kan selain answer tuh cuma next question gitu kan, pergantiannya. Kamu akan panggil fungsi yang show question. Jadi kamu ke question awalnya gitu. Nah, coba kamu ketik show, nggak pakai itu, nggak pakai ketik. Kamu nggak manggil string, kamu manggil fungsi. Coba show question. Nah, tuh ada show question tuh tadi. Fokus SHPW. Show, ayo, 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 ayo. Itu kok ada spasinya, ayo, ayo. Dihapus, dihapus. Show Iya, aku underscore, lupa. Eh, show underscore question. Nah, habis ini aku akan menjelaskan kilat ya teman-teman ya. Soalnya hari ini materinya sebenarnya bukan tentang ini. Ini kita review doang nih jadinya nih. Show question bukan answer. Bukan show answer. Kalau kamu show answer nanti dia ke correct incorrectnya lagi. nah ini kenapa sih? Coba kamu ke sini, ke show answer-nya itu diganti. Jadi show question. Ayo, mana Mana tadi? tuh, guys? Nah, ini di bawah nih. Show. Nah, itu diganti show question. Teman-teman dicoba juga ya. Nah, itu show question langsung di nggak usah diketik deh kalau misal nggak ini. Ada sarannya tadi tuh. Nah, coba kamu hapus dulu sampai key terus kamu kontrol spasi. Nanti dia muncul ininya. Saran-sarannya gitu. Hapus coba, Aku hapus, delete hapus. lagi. Ya, delete sampai. Itu bukan kue, tapi question. Coba key you. Nah, itu kamu kontrol spasi gitu aja. Nanti dia muncul Kontrol apa spasi. namanya? Ya, kontrol spasi. Nah, itu ada show question. Nah, terus kasih dalam kurung. Dalam kurung. Nah, biar kamu tahu show question ini tuh mengarah kemana, kamu coba go to definition yang show questionnya coba. Go to definitionnya. Lihat Lihat show dulu question dong. itu ngapain aja show question tuh. Coba. Biar- Klik kanan di sini show questionnya. Aku kira disuruh buat dev. Enggak, Butuh enggak. Dev itu definisi. untuk mendeklarasikan fungsi baru. Go to definition. Nah, di mana tuh? Nah, show question ini dia fungsinya adalah untuk menampilkan radio group box dan answer group boxnya itu di hide. Jadi kan ada dua section nih kita nih. Ada dua section. Yang pertama answer-nya sama ada question-nya gitu. Jadi answer sama question itu munculnya itu nggak barengan gitu. Kalau barengan nanti mereka jadi ada dua gitu. Kita munculinnya satu-satu. Answer dulu. Terus kalau udah jawab, straight ke question lagi. Kalau questionnya udah dijawab, straight dilihat answernya apa kayak gitu. Jadi dia kayak ganti-gantian gitu teman-teman. Di show, di hide kayak gitu. Kita lanjut nih sekarang nih. Udah aman Jason ya, coba dijalanin dulu deh Jason. Oke. Ini masih ada yang salah nih sebenarnya kamu nih. Cuma coba kamu jalanin biar kamu bisa baca Nggak errornya di mana. jalan. Oh, Nah, itu jalan. jalan. Coba kamu jawab. Jo. Nah,
Korek Nah, hijau, nggak bisa dipencet. ayo coba cari kenapa dia nggak bisa dipencet. Ini ada di sini kan. Nggak ada, dia bukan Bukan. error di program, dia error di penempatan codingmu. Coba kamu ke bawah dulu, lihat ke bawah terus. Nah, kalau kamu klik tombol, coba ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah. Nah, itu. Nah, kalau kamu klik tombol connect-nya, dia manggil fungsi apa nih? Kalau pencet tombol connect, dia ini check answer, dia ngecek Cek. answer. Nah, bener check answer. Tapi maunya kita sebelum check answer, kita ngecek tombolnya dulu. Kalau mau ngecek tombolnya dulu, tadi kita panggil fungsi apa harusnya? Panggil fungsi yang ini di atas ini. Nah, pinter. Pakai fungsi yang cek tombol. Nah, jadi kamu ganti di bawah itu. Kalau misal button kliknya itu diganti, cek tombol, dia akan ngecek tombolnya dulu gitu. Coba kamu ke bawah. Jadi aku selipin cek tombol. Oh, di Enggak sini diselipin. Kamu ganti aja nih. Cek answernya kamu ganti cek tombol gitu. cek answer. Nah, itu diganti cek tombol. Coba. Control space ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada dong. Kamu kan cek tombolnya nggak pakai CK. Ayo, penulisanmu aja salah tuh. Oh, Kalau mau, kamu perbaiki yang di fungsinya deh. Kamu ke nama fungsinya di atas. Coba ke atas. Nah, nama fungsimu itu cek nggak pakai C. Nah, kamu ganti tuh ceknya. Ini, tanda ini. cek. Oke. Nah, kayak gitu aja nggak apa-apa. Yang penting nama fungsinya sama gitu. Kalau nggak sama nanti R. Iya, kalau nggak sama, dia nggak akan nemu gitu. Atau mau kamu coba deh, biar tahu. Errornya gimana sih kalau misal nama fungsi itu nggak sama, terus kita paksa untuk panggil gitu. Coba Nggak, kamu. dia nggak bakal jalanin yang itunya. Nah, tuh coba kamu baca tuh. Button OK, Tombol klik is not connect, cek tombol defined. is not defined. Jadi dia nyari nih, mana nih fungsi cek tombol? Nggak ada. Kok minta cek tombol? Gitu. Adanya cek tombol, pakai K doang, nggak pakai C-nya. Gitu. Nah, jadi harus sama ya, teman-teman ya. Ingat, kalau teman-teman deklarasi fungsi, deklarasi variabel, deklarasi kelas, kalau teman-teman coba panggil tapi typo, dikit aja typonya, nggak akan dianggap sama programnya. Ini Se-strict itu ceknya Python. jadi setengah Inggris, setengah Indo. Nah, makanya itu harus kamu perbaiki biar nggak typo gitu. Oke? Nah, itu dicoba udah bisa tuh. Coba kamu jalanin sekarang. Kita kejar waktu juga ya, Jason ya. Ininya missing dulu. Coba jalanin. Nah, coba jawab. Hijau, Hijau. answer, benar. Next. Nah, bisa ya? Dia udah bisa Ya, ini ngulang terus gitu. Nah, tapi poinnya teman-teman, itu baru langkah awal teman-teman. Yang mau kita lakukan hari ini adalah, nih aku share screen ya, gantiannya Jason ya. oke. Nih, kita gantian dulu. Nah, yang diminta itu kayak gini teman-teman. Tapi kita tutup dulu. Nih, kita itu jawaban-jawaban dan pertanyaan tadi, itu kan nggak mungkin kita cuma satu pertanyaan, bisa jadi 10 pertanyaan, 20 pertanyaan. Nah, semua pertanyaan itu kita simpen di storage. Nah, konsep storage ini agak ribet lagi teman-teman sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi cara bikin storage gimana? Kalau teman-teman ingat, kita pernah belajar tentang namanya list. List sama apa sih tipe data yang kayak JSON tuh namanya? Eh, apa sih namanya? Lupa lagi. Nama Aduh, apa? bentar. Tipe data pada Python selain list. Pasti namanya lupa. Dictionary, teman-teman. Kalau inget dictionaries. Yang tadi Bentar. kakak bilang yang untuk supaya nggak ribet itu. Iya, jadi supaya dia Kayak itu ada ininya. Nih, kita ke Python deh. Ke Python, kita cari dictionaries. Nih, Python dictionaries. Yang kayak gini nih, tipe datanya teman-teman. Jadi ada, misal di sini nih. Kita coba deh, kita try. Nah, try it yourself nih. Ini ku ajari teman-teman, ada beberapa web yang dia itu emang buat belajar gitu. Nah, jadi ada di dictionary kita buat misalnya di sini
Kuis gini deh. Kuis, kita buat kuis gini juga. Nah, tadi itu kan kita nyimpennya kalau di Python yang punya kita, nyimpennya tuh gini nih, di Ax. Terus di sini nih teman-teman, di answer-answernya ini kan variabelnya itu ada indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Nah, kalau di sini teman-teman, misal kita buat nih, ini ada kuis indeks gini deh, kuis indeks. Dia itu adalah indeks. Isinya misal di sini eh, berapa lama jabatan aduh jangan presiden, jangan. Kepala desa. Nah, kepala desa gini. Ini pertanyaannya, terus answernya misalnya 5 tahun, gini. Terus berapa tahun lagi? Eh, misal 1 tahun. Ini kita copy biar cepet. Terus ada berapa lagi? Misal 2 tahun sama 3 tahun nih, 3 tahun. Nah, gini teman-teman. Bedanya list sama dictionary. Kalau list itu dia manggilnya kayak gini teman-teman. Misal eh, print quiz index, indeks ke 0. Kalau kita print kayak gini, kita run. Udah agak lama nih ngeran di Witri School nih. Nah, dia akan ngeprint ini nih yang pertama nih teman-teman. Berapa lama jabatan kepala desa? Yang pertama akan di print. Tapi kalau kita print semua, kita print aja semua nih. Nanti akan kelihatan nih bedanya kuis yang ini sama kuis yang atas ini yang kita buat nih. Nah, kalau kuis yang kita buat teman-teman di sini, yang list, dia itu ada kurung siku teman-teman. Nyimpennya di dalam list, di dalam array. Tapi kalau pakai ini teman-teman, pakai dictionary, dia nyimpennya itu di dalam kurung kurawal. Jadi setiap ini tuh dia punya data sendiri teman-teman. Misal nih, kita buat deh kuisnya di sini ada pertanyaan, di sini ada jawaban benar, ini ada jawaban salah. Salah gini. S-nya kemudian salah. Jawab pertanyaannya misalnya sama nih, berapa lama kepala desa ini. Jawaban benernya 5 tahun. 5 tahun. Jawaban salahnya nih ada 3, berarti kita bikin list nih di sini nih. Kita bikin 3, isinya 1 tahun, 2 tahun sama. Nah ini jawaban salahnya gini. Jadi kalau kita jalanin sekarang, nanti munculnya tetap kayak gini, cuma dia munculnya tetap pertanyaan sama kayak atasnya, cuma tipe datanya beda teman-teman. Nih bedanya. Nah, dia itu ada key-nya teman-teman. Jadi untuk dictionary dia itu ada key sama value teman-teman. Key-nya apa, value-nya apa gitu. Nah, si key ini dia itu gunanya untuk ngasih tanda. Data ini tuh data apa sebenarnya? Oh, ternyata data pertanyaan. Data ini tuh data apa? Data jawaban yang benar. Data ini data apa? Data jawaban yang salah gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih teman-teman. Kalau di list, di dalam array list ini, dia itu langsung dikasih nomor. Pertanyaan itu di indeks ke 0. Jawaban benar indeks ke 1. Jawaban salah indeks ke 2, 3, dan 4. Kayak gitu. Itu bedanya menyimpan data di list sama menyimpan data di dictionary gitu. Sekarang gimana nih penerapannya nih? Nah, ini aku jelasin lagi nih teman-teman. Di sini ada penerapannya nih. Kita penerapannya nggak langsung bikin list gitu, tapi kita bikin kelas teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita agak ribet dikit, tapi nanti codingannya akan sedikit kompleks. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bingung, langsung tanya aja teman-teman. Atau kalau penjelasanku di sini kurang manusia, jawaban-jawabanku atau misal penjelasanku kurang manusia, kurang dipahami gitu, mungkin teman-teman bisa ini deh, lihat YouTube orang India deh. Soalnya di YouTube orang India itu mereka jelasinnya emang bahasa Inggris, ada translate-nya, tapi lebih ini teman-teman, analoginya itu lebih bagus kayaknya. Jadi kalau misal teman-teman bingung di sini, bisa teman-teman sambil cari-cari juga gitu di YouTube teman-teman. Ini tuh soalnya aku udah berusaha sederhana mungkin menjelaskannya teman-teman. Mana nih? Mana nih? Riset lah ini teman-teman, ini contoh buat list ya. Jadi ada result, terus dia bikin list gitu. Bikin list tuh bisa kayak gini. Result sama dengan list atau kayak kurung kotak biasa gitu. Kayak gini juga bisa teman-teman. Nih, aku tunjukin.
bikin list biasa itu kayak gini bisa. Ini list sama dengan, nah kurung kosong gini juga bisa. Ini dia deklarasi list kayak gini juga bisa. Kita lanjut. Isi listnya ada banyak nih. Indeks ke 0 sampai ke 6. Ini udah biasa lah ini. Sekarang kita lanjut. Nah, ini nih. Ini students, isi listnya itu ada String Smith, Gracia, Patel nih. Dan di dalam list sendiri tuh tipe data list itu mereka itu punya metode dan juga properti beda-beda teman-teman. Ada append. Kalau append ini dia itu untuk menambahkan satu ini teman-teman. Kalau teman-teman ingat, aku udah pernah jelasin di materi list append itu untuk menambahkan satu data di paling belakang. Kalau remove dia akan menghapus data sesuai apa yang diminta di sini. Jadi dia akan nambahin tenor, terus menghapus Smith ini. Jadi nanti datanya ada Gracia, Patel, sama tenor gitu. Terus Hans in student, maksudnya ini apa? Dia akan ngecek apakah Hans ada di dalam variabel student ini, list student ini. Terus ada sort. Metode sort ini dia itu ngurutin. Kalau datanya di sini tuh string semua, dia ngurutin dari abjadnya. Dari A sampai Z gitu. Jadi ini ada fungsi-fungsinya sendiri, ada metodenya sendiri-sendiri teman-teman. Untuk berinteraksi dengan list. Kita lanjut nih. Kita nanti pakai yang ini teman-teman, append. Supaya kita punya banyak pertanyaan nanti. Nah sekarang cara bikin pertanyaannya gimana? Nih kita pakai kelas nih teman-teman sekarang. Kita akan bikin kelas untuk menyimpan pertanyaannya. Bentar, mana nih? Nah ini teman-teman. Ini teman-teman silakan aku langsung implementasikan aja deh teman-teman. Ini ada kita bikin kelas. Ini aku kasih deh, aku kasih ke sini. Nah, biar teman-teman sambil mengerjakan. Nih, aku mau sekarang yang share screen siapa ya? Di sini yang udah bisa sampai kayak Jason tadi siapa? Selain Jason, Gias mungkin atau Kutbi atau Romi? Darel mungkin Darel? Gimana? Itu ditaruh di mana yang dikasihnya itu? Nah, makanya itu mau aku praktekkan. Aku tanya nih, siapa yang udah tadi? Oke, gini deh. Siapa ya? Gias deh, Gias. Gias minta tolong share screen dong, Gias. Itu yang aku kirim di grup. Silakan diambil dulu, coba. Coba, Gias. Bisakah share screen? Cek, cek. Halo? Oke, lanjut deh. Romi, Romi deh, Romi. Ayo, Romi. Kamu soalnya terlihat sangat bersemangat. Silakan, Romi. Nah, tolong share screen. Nah, itu yang aku udah copy. Oh, cek buttonnya masih belum jalannya. Itu udah jalan belum, Romi? Belum. Belum. Oke, kita lihat nih errornya di mana. Bentar, cek button. Coba kamu jalanin errornya di mana tuh? Line 127. If button answer. Key push button has object has no attribute text. Mana nih? Key push button has no attribute text. 127. Bentar. Nah, itu udah jalan tuh. Coba jalanin. Set. Oh, error ya. Bentar, bentar. Hilang. Attribute error. Key push button object has no attribute text. Lah, mana nih salahnya nih? Bentar, kita cari dulu salahnya nih. Udah bener kok. Had no attribute text. Oke, dot text. Sama dengan answer. Nah, coba pisahin gitu deh. Terus coba jalanin lagi. Seret. Jadi hilang. Jadi hilang. Kok bisa gitu ya? Bentar, bentar. Check answer. Oh, bentar. Cek answermu kemana tuh? Coba ini kamu tutup dulu deh, Kutbi.
Yang ini kan ada banyak nih terminalmu. Kamu tutup deh satu-satu. Coba satu aja terminalnya, jangan banyak-banyak. Ini yang ada di sebelah kanan. Bentar, aku ganti deh ini. Nah, ini nih biar kelihatan. Nah, yang di sini nih, could be. Sorry, Romi. Nah, ini yang ada di sebelah kanan nih, kamu tutupin semua tuh. Ada gambar tempat sampahnya tuh nanti kalau kamu hover. Nah, itu tutupin semua. Tutup dulu semua. Shred. Ya, kill semua. Aduh, nge-lag lagi nih kayaknya nih. Nge-lag lagi nih kayaknya nih. Tidak bagus nih, tidak bagus nih. Bentar. Nah, mantap. Nah, sekarang coba jalanin ulang. Itu kayaknya apa? Fungsi check answer-nya belum didefinisikan tuh kayaknya tuh. Coba jawab, answer, check button. Nah, kan check answer is not defined. Fungsi check answer-mu belum ada. Coba kamu ambil dari check answer-nya kamu hapus ya. Ini ku kasih deh. Check answer-nya mana nih? Nih, ku kasih ke ini ya. Nah, itu check answer-nya tuh. Jangan dihapus. Nah, jadi check answer itu tetap kepake nanti. Nah, coba dijalanin dulu. Bisa tuh harusnya tuh. Belum di save ya? Oh, udah. Nah, coba jalanin answer. Apa nih? Atribut teks lagi. Bentar. Di line 127. Wah, itu T-nya T kecil. Pintar. Nah, thread. Nah, udah bisa ya, aman ya. Oke, sekarang nih, yang kukirim di chat itu ada class question. Class question ini kamu taruh di mana ya? Di atas sendiri deh, coba. Yang kukirim di chat tuh ada class question, ditaruh di atas sendiri. Nah, taruh sebelumnya app deh. Sebelumnya application tuh. Nah, taruh sini aja. Nah, sekarang kamu udah punya kelas untuk pertanyaannya. Nah, di enter dulu, kasih jarak. Nah, mantap. Sekarang, kalau kamu lihat ke bawah, coba ke bawah. Thread, mana nih? Nah, coba ke bawah terus. Nah, ini ada ask. Fungsi ask ini dia itu untuk memanggil fungsi ask, terus dia nge-inputin data-datanya itu ke dalam list pertanyaan gitu. Coba kamu kontrol klik ke ask-nya ini, ke fungsi ask-nya. Coba ke ask. Udah ke ask-nya. Entar. Terus udah dikontrol klik, coba dikontrol klik. Kak izin toilet, oke, could be. Ini di aksi itu coba gini deh, klik kanan terus go to definition gitu. Nah itu tuh. Di fungsi aksi ini dia itu menambahkan apapun yang ada di dalam sini untuk disimpan ke dalam answers. Nah answers itu lihat dari mana? Nih, answer tuh dilihat di sini nih. Dia itu adalah list. Jadi listnya itu ada button 1 sampai button 4 di mana kalau di situ kondisinya right answer yang di sini, button yang pertama itu adalah jawaban yang benar gitu. Nah, button yang pertama itu jawaban yang benar. Ini kamu tutup aja biar nggak bingung nih. Nah, coba tutup aja itu biar nggak bingung. Tapi ini aku connect wifi mana sih? Nah, oke, mantap. Sekarang tugas kita adalah kita akan set, ini bener nih, kita set di situ, tapi kita setnya itu berdasarkan kelas supaya kita bisa nambah lebih dari satu pertanyaan. Caranya gimana? Kamu coba di situ di ask-nya ini kamu ganti. Di sini itu jangan question gini, tapi kamu buat parameter ini kamu dari question sampai urong ini kamu ganti semua deh. Kamu hapus. Nah, kamu kasih di situ misal key titik dua, bukan key ini ya, Q, sorry. Q, oke boleh deh, K gitu aja. K, key ya. Nah, terus titik dua,
titik 2. Boleh deh, itu namanya terserah sih sebenarnya. Nah, Kitty, jangan Kitty deh. Kitty terlalu beresiko. Nanti dikiranya pakai apa ya? K gitu aja deh, K boleh K. K titik 2, bukan titik 2, titik 2 ini. Nah, terus panggil kelasnya, question. Nah, duanya dihapus, question gitu. Nah, itu kelas question yang besar. Nah, mantap. Jadi sekarang parameter dari eh, fungsi ASK ini adalah semua yang ada di dalam questionnya. Sekarang gimana nih caranya kita dapetin questionnya? Caranya adalah kita lihat nih di question ini ada isinya apa aja sih? Coba kamu kontrol klik di questionnya coba. Ke question yang atas sendiri, yang udah kamu buat tadi. Nah, itu kontrol klik aja. Kontrol terus klik. Nah, di sini tuh dia lihat nih. Dia udah ada banyak banget propertinya. Ada wrong answer, ada question, ada right answer-nya. Nah, kita tinggal pakai aja. Jadi kamu ke bawah lagi, mana tuh tadi tuh yang aks tadi tuh, aks mana aks. Nah, si aks ini di sini kamu set teksnya itu udah bener. Set teksnya itu kamu tinggal tambahin di sini. Set teksnya adalah K titik right answer, K titik wrong, K titik wrong kayak gitu. Jadi kamu manggilnya itu pakai properti dari si kelas tadi, kelas question tadi, K titik right answer gitu. Coba K titik. Nah, udah tuh K titik right answer aman. Yang lain juga ditambahin tuh. Nah, mantap. K titik wrong answer-nya juga ditambahin nggak? Oh iya juga. Iya, semua, semua. Coba K titik tuh. Oh, yes, yes. Nah, yes, UTW. Question juga. Nah, terus right answer-nya juga tuh. Set text-nya tuh. Nah, mantap. Oke, udah aman. Jadi sekarang si AX ini dia nggak akan lagi menerima eh, pertanyaan secara langsung gitu. Dia nerimanya itu adalah sebuah objek baru. Dia maunya itu, coba kamu ke bawah deh. Kamu ke bawah, terus kamu lihat tuh yang AX tuh. Mana AX? Nah, dia nggak akan nerima lagi nih kayak gini. Dia nggak mau. Dia mintanya sekarang adalah si AX ini parameternya itu harus kelas gitu. Nah, caranya gimana tuh biar kita bisa bikin kelasnya? Bentar. Kamu buat gini aja deh. Kamu bikin di sini di bawahnya memo card ini kamu bikin variabel baru deh. Coba variabel baru. Misal pertanyaan gitu. Pertanyaan sama dengan bentar. Pertanyaan sama dengan question. Coba question yang kelas ya. Nah, dalam kurung. Nah, dalam kurung apa aja tuh di situ? Kamu copy copy aja nih semua yang ada dalam sini nih. Ini kamu copy aja semua, taruh di dalam questionnya tuh. Udah bener harusnya tuh. Nah, thread. Nah, sekarang di dalam aks ini itu kamu hapus yang di dalamnya aks ini. Nah, di dalam aksnya kamu hapus, thread kamu kasih pertanyaan. Nah, kamu kasih dalamnya itu variabel pertanyaannya. Nah, sekarang coba kamu jalanin, Romi. Harusnya ini tetap sama gitu. Nah, tetap jalan ya. Nah, aman ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Soalnya di sini tuh sekarang kamu store-nya itu, kamu ngasih pertanyaannya itu nggak cuma satu gitu. Kamu bisa ngasih lebih dari satu. Nah, terus ini kan udah nge-store nih, udah nge-store ke kelas, terus kelasnya manggil properti. Nah, sekarang caranya gimana supaya pertanyaannya bisa lebih dari satu? Ini lebih ribet lagi nih. Aduh, gimana ya? Kalian mau langsung dikasih kunci jawabannya atau gimana teman-teman? Sambil ku jelasin. Tapi sampai sini Romi paham ya? Oke. Yang lain ada yang udah berhasil untuk mindahin pertanyaan sama jawabannya itu ke dalam kelas? Adakah yang sudah berhasil?
Di atasnya ini ya? Atasnya mana? Belum salah. Oke. Satu Coba. taruhnya di bawah yang Windows dot set Windows title itu kan memo card. Coba kamu share screen dulu deh. Siapa namanya? Siapa namamu? Aku Jason, soalnya Jason. lihatnya dari HP. Oh, dari HP. HP-nya pakai untuk Zoom terus. Jadi Oh, HP-nya pakai untuk Zoom, iya, iya, ya iya. Zoom Nggak apa-apa. terus aku ngerjain di eh salah. Coba. Nggak apa-apa. Share screen aja. Windows. Tuh, Udah ini Romi udah mati. bener tuh. Aduh. Ini nih kunci jawaban Kak Gas kan awok-awok. Aduh, bentar ya. Darel apa nggak ada suaranya nih, Darel nih sama Gias nih. Maaf Kak, wifi-nya jelek habis hujan. Nggak apa-apa. Sini juga Ya. hujan terus nih, sini nih. Mana nih? Nah, itu Aksmu masih pertanyaan biasa tuh. Oke, ku kasih aja deh teman-teman. Nih, kunci jawaban yang pertama nih, biar kalian bisa Ini langsung. as yang aku taruh di mana ini satu Nih. tiga Ini as. untuk materi hari ini ya teman-teman ya. Memory card part 3. Oke? Memory card part 3 akan kuberikan langsung Mana? nih, teman-teman. Tapi terima kasih Romi ya tadi ya sudah mau brainstorming bersamaku. Nih, ku kasih nih. Aduh, sorry teman-teman. Masuk angin, masuk angin. Ini yang part 3 nih teman-teman. Jadi sekarang di part 3 ini kita itu nggak nyimpen, bukan. Nah itu Kita dikasih part 1. nggak, itu namanya aja part 1. Coba kamu buka deh. Nanti kamu ganti sendiri namanya. Soalnya di part 3 ini, memory card part 3, ada dua part juga. Part 1 sama 2. Part 1 ini masih yang gampang ini tadi. Nah, part 2-nya nih yang PR nih. Nah, coba teman-teman buka dulu, terus teman-teman jalanin tuh. Sebenarnya itu sama aja, cuman ada, kalau teman-teman notice, ada di bagian fungsi aksnya teman-teman. Pas bertanya, aksnya itu dia itu parameternya bukan string lagi. Kayak apa warna kesukaanmu, lain-lain, string-string itu enggak. Dia itu passingnya itu adalah objek teman-teman. Jadi dia passing objek yang ada isinya gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan bikin supaya kita bisa ngisi lebih dari satu objek, teman-teman. Ini Nah, delete coba. semua terus ganti sama yang dikasih itu Kak. Boleh kayak gitu, boleh, nggak apa-apa. Nah, kamu kopas ke situ deh, Jason. Ah, Teman-teman, kayaknya aku ah, overtime. Aku overtime 10 menitan nggak apa-apa kah, teman-teman? Yang bilang nggak Control apa-apa, C. silakan. Silakan ini, tunjuk jempol yang bilang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa sih. Tombol reaction di sini mana ya? Aduh, nggak Tombol ada yang tunjuk jempol lagi. reaction. Nggak mau overtime nih kayaknya nih Lagi orang-orang. nyari tombol reaction Kak. Oh, tombol reaction, oke. Nggak ada kalau lagi share screen. Ah, Nih. Oke, nggak ya apa-apa deh udah teman-teman. ya. Aku memaksa dikit ya. Kita overtime dikit aja. Pokoknya sampai kita bisa storing gitu teman-teman. Maksudnya kita bisa menyimpan pertanyaannya itu ke list array gitu. Menggunakan kelas. Nah, coba dijalanin tuh. Siapa? Jason. Nah, di sini teman-teman aku sambil jelasin ya. Ini jalan Ah normal nggak jalan. teman-teman. Oh nggak jadi deh nggak jalan. Jalan itu, jalan. Ditunggu aja. Kamu share Udah screen-nya jalan jangan. udah jalan tapi aku nggak full screen ini. Iya, share screen-nya yang full aja coba. Variabel. Nah, coba share screen Oke, yang full. bentar aku stop share. Nah, coba share screen yang full. Nah, mantap. Malah di HP aku ini belum muncul. Nggak Oke apa-apa. dah. Coba. Nah, coba mana programnya? Lagi nunggu muncul. Masih nunggu. Nah, Nah, ini udah ada nih. Apakah the variabel. most appropriate English? Nah, benar variabel. Terus coba next question. Udah ngeklik ini nggak Nggak jalan. ngeklik ya, nggak ada ya. Nah, kenapa dia nggak ada? Soalnya dia tadi nggak ditambahin yang eh, next button gitu, teman-teman. Nah, oke. Sekarang ini tuh masih yang tadi. Tapi kalau teman-teman notice nih, lihat di sini teman-teman. Ask key. Dia sekarang ask-nya itu nggak pakai string biasa, teman-teman. Dia ask-nya itu pakai class question yang ada di atas. Coba kamu kontrol klik yang question ini deh. Siapa namanya? Jason.
Nah, go to definition. Nah, jadi sekarang questionnya akan disimpan di sini semua, teman-teman. Disimpan di dalam kelas, dipassing lagi ke dalam sebuah list. Nah, oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu juga aku akan kasih deh the ultimate answer. Nih, teman-teman, Ultimate answer key. the ultimate answer of our course today. Nah, ini Belum ada. teman-teman. Sambil aku, aduh, mana nih? Nah, ini ya, ini part terakhir nih, teman-teman nih. Part paling akhir. Aku kasih dulu ya. Bentar. Aku Mana nih nge-scan zoomnya? ini belum selesai. Ya, kenapa lama banget? Nggak apa-apa. Itu lagi nyeken tuh, dibiarin dulu aja sambil ku kirim. Nah, ini teman-teman. Ini part terakhir dari pelajaran Python memory card application kita. Sebenarnya next week ada lagi sih, teman-teman. Cuma nggak apa-apa, Part santai 2 aja. lagi. Nah, itu sebenarnya part 2 untuk memory card yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya ada 2 part nih hari ini nih. Cara storing ke kelas sama storing dari kelas ke list gitu. Nah, coba teman-teman buka dan coba gantian deh. Aku sekarang yang share screen kalau gitu. Oh, Nah, ya udah bentar oke. aku paste Nah, sama coba ya. Aku share screen dulu. Nah, ini quick teman-teman, quick ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Jadi di sini kalau teman-teman lihat semuanya tetap normal. Di sini mana nih yang atas? Nah, kita tetap punya class question yang tadi kita kopas tuh dari awal. Jadi class question ini isinya itu ada banyak tuh, ada right answer, ada question, ada wrong-nya berapa, ada wrong 1 2 3. Nah, kita manggilnya di mana? Kita ke bawah dulu, lihat di bawah. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman notice mana aksnya. Nah, di next question yang aks ini dia itu adalah isi dari question list. Isi listnya itu, aduh ribet nih jelasinnya gimana nih. Jadi awalnya gini teman-teman. Kita punya variabel namanya current question. Nah, si current question ini kenapa kok window.current question? Sebenarnya itu kayak bikin gini teman-teman. Dalam kelas itu, ini kan window ini adalah kelas dari widget. Si window ini dia itu bisa bikin eh, properti ini. Properti apa? Properti acak gitu. Misalnya kita ganti juga misal kayak gini. Ini acak gitu. Ini juga bisa teman-teman. Bisa kayak gini. Jadi ini seakan-akan kita bikin apa ya istilahnya ya? Bikin variabel tapi variabel untuk properti sendiri gitu. Nah, misal di sini ada current question gitu. Window current question ini adalah -1. Kenapa -1? Ini tuh iterasi teman-teman untuk perulangannya. Kenapa -1? Soalnya list itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau kita mau membuat perulangan ke 0, kita harus mulai dari -1 dulu teman-teman. Supaya kalau ditambah 1, dia jadi 0 gitu. Logikanya kayak gitu teman-teman. Ini adalah alasan kenapa current question-nya ini kalau belum dimulai, dia itu -1 dulu. Dipakainya di mana? Kita lihat di bawahnya nih. Kalau diklik button OK, si button OK ini akan ke fungsi namanya klik OK. Kita ke klik OK nih. Straight. Nah, di klik OK ini dia nanya nih. Kalau answer, dia cek answer. Tapi kalau next question kayak yang tadi. Nah, misal nih, kita cek answer. Straight. Kita ke cek answer, kita ngeliat. Kalau answernya ini sama kayak tadi juga, teman-teman. Nah, sama kayak tadi fungsinya. Kalau misal dia itu jawabannya benar, yang kecek, kena cek itu benar, dia ngasih show correct. Tapi kalau salah, incorrect. Nah, aku kita nggak ke show correct. diizinin Tunggu Kak, dulu, aku Jason. nggak Tunggu dulu, diizinin. Jason. Tunggu dulu, Jason. Aku jelasin dulu ya. Nah, jadi setelah dia milih salah satu nih, correct atau incorrect, pilih satu aja, nggak apa-apa. Straight. Nah, di sini dia nge-show resultnya nih, teman-teman. Dia nge-show resultnya berdasarkan apa? Kalau kita lihat di sini, nge-show resultnya ini berdasarkan ini nih, correctnya nih. Kalau correct, dia nanti nge-passing di sini, dia akan nge-set text resultnya correct, tapi kalau enggak, ya incorrect gitu. Habis itu dia ke show result, set. Nah, di sini dia akan nge-hide radio group box-nya di-hide, answer-nya di-show. Habis itu dia ganti nih, teksnya jadi next question. Nah, setelah itu gimana? Kita lihatnya di bawahnya nih. Setelah klik OK nih udah dieksekusi,
dia akan ke next question, teman-teman. Dia eksekusi yang next question. Next question ini gimana nih? Kita lihat nih next question. Spread. Control klik. Nah, di sini dia akan nanya lagi, teman-teman. Dia akan nanya lagi sambil ngubah. Jadi di sini dia akan ngubah nih. Current question-nya, tadi kan minus 1 tuh. Current question-nya itu adalah current question ditambah 1. Itu sama kayak gini. Current question plus plus gini aja. Nggak bisa ya. Plus sama dengan 1 gini. Sama dengan kayak gini, teman-teman. Jadi si current question itu akan ditambahin 1 terus-menerus. Setiap kali next question ini dipencet gitu. Terus dicek nih, kalau misal current question-nya itu adalah di atasnya ini panjang dari question list. Nah, ini lagi nih teman. Question list ini lihatnya dari mana? Kita lihat di sini teman-teman. Nah, question list ini adalah eh apa ya bilangnya ya? Class question dengan pertanyaan berbeda itu kita append, kita tambahkan ke dalam list teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepo kayak gini nih, kita print aja nih. Print question list. Nah, kita print kayak gini, nanti dia munculnya apa kita lihat. Nah, muncul nggak? Nah, ini teman-teman, munculnya ada 3. Ada main question object, ada main question object juga, ada main question object. Dari mana nih main question object? Dari sini teman-teman, ada 1, 2, 3. Kalau misal kita tambah gini deh, question list dot append, kita tambahin di sini, coba deh, gini. Nah, coba deh gini, kira-kira masuk nggak nih? Misal kita tutup dulu. Nah, nih teman-teman lihat nih di bawah nih, ada coba deh nih. Jadi kita itu menambahkan pertanyaan teman-teman di sini. Nambahnya gimana? Pakai question list. Nih ya, listnya kita buat kosong dulu. Question list dot append dot apa nih? Question terus a tradisional bla 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 apa ini pertanyaan apa jawabannya apa kayak gini. Nah, kita append terus nih. Nah, ini baru ada 3 pertanyaan. Jadi nanti kita itu akan nambahkan pertanyaan ke dalam question listnya ini teman-teman. Nah, question listnya itu adalah yang akan ditampilkan di sini tadi teman-teman. Tadi aku hapus dulu. Nih, question list yang ada di mana tadi? Question list, question list. Bentar. Question list. Coba. Nah, ini nih. Di sini dia akan ngecek panjang question list ini berapa sih sebenarnya. Kalau misal teman-teman kepo nih, panjangnya berapa? Hitung aja di sini teman-teman. Question listnya ada berapa? Mana tadi? Nah, ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti panjang dari question list ini ada 3 pertanyaan. Dia di bawah tuh ngecek teman-teman. Di next question ini ngecek panjangnya ini tuh berapa. Kalau misal current question yang sekarang itu dia itu lebih besar atau sama dengan question listnya, maka dia akan ngubah si current question ini jadi 0. Kalau 0 jadi maksudnya kalau misal si apa current question ini kan udah ditambah 1 nih, tambah 1. Kalau misal si current question ini nanti itu dia lebih dari atau sama dengan 3, dia akan di reset ke 0 lagi teman-teman. Jadi dia akan ditambah terus sampai dia ngulang ke awal lagi teman-teman. Jadi kan dia itu kan nambah satu gitu. Jadi current question ini perulangan pertama dia 1 gitu. Terus nambah 1 lagi, ngecek lagi di sini. Oh 2. 2 apakah lebih dari 3? Enggak. Nambah 1 lagi. Apakah 3 sama dengan 3? Oh ternyata benar. 3 sama dengan 3 di sini. Karena sama, diulang lagi ke 0. Current question-nya dijadiin 0. Nah, 0 ini dipakai di mana? Pakai di sini teman-teman. Di indeksnya ini. Jadi key-nya ini kita buat, ini variable key, objek key, kita buat isinya ada list dari iterasi ke berapa? Iterasi ke 0. Misalnya ke 0, berarti dia akan meload atau mengambil pertanyaan dan jawaban yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Dia ngambil yang ini. Kalau yang kedua, iterasi ke 1, indeks ke 1, dia ngambil yang ini. Kalau yang kedua ngambil yang ini gitu. Jadi jalannya nanti teman-teman dia akan terus-menerus berganti pertanyaan gitu, seakan-akan berganti pertanyaan setelah dijawab. Dan setiap kali pertanyaan dia tetap ngambil right answer-nya apa, wrong answer-nya apa, dicek gitu teman-teman di dalam fungsi ask question ini. Soalnya si ask question ini tuh yang penting dia nerima.
pertanyaannya itu apa aja, terus jawaban yang benar apa. Walaupun dia berganti-ganti, tapi dia ada record pertanyaan yang jawaban yang benar apa dari pertanyaan ini. Terus di indeks ke satu, jawaban yang benar apa gitu. Jadi di sini dia akan ngecek terus teman-teman. Nah, oke, mungkin teman-teman bisa coba nanti kalau mau ditelusuri bisa kontrol klik gitu aja teman-teman ya, atau klik kanan, go to definition gini. Nanti teman-teman lihat nih, si question list nanti ini dipakai kemana aja. Dipakai ke append kayak gini. Terus dia dipakai ke sini buat perbandingan jumlah questionnya. Terus di sini dia dipakai juga di sini untuk ngisi ke variabel ask-nya gitu. Di sini ask-nya dia tetap minta class question sekarang. Dia nggak minta lagi string-string terpisah gitu. Dia mintanya satu objek utuh gitu. Objek yang diminta apa aja? Lihat di sini nih. Question, right answer, wrong answer. Ada tiga, satu, dua, tiga gitu. Ini deh, kita langsung jalanin aja deh. Programnya kayak gimana? Kalau dijalanin langsung, ini ada pertanyaan nih. The state language of Brazil. Nggak tahu nih aku jawabannya apa nih. Misal, jawabannya ternyata Portugis. Oh, bener ternyata. Satu skor. Next question. Nah, pertanyaannya ganti teman-teman. Kok bisa? Soalnya di sini teman-teman, kalau teman-teman cek, ini kita print aja deh. Kalau dipanggil next question, kita sambil print. Sambil print. Kita print eh, window current question-nya nih. Ini kan bertambah terus nih nanti nih. Nah, ini adalah daftar urutan pertanyaan. Nah, kasih koma gini. Nah, kita ulangi lagi biar teman-teman tahu nih ini pertanyaan keberapa. Kita debug. Ini namanya debugging, teman-teman. Jadi teman-teman kayak eh, ngeprint variabel atau ngeprint kelas atau ngeprint objek, itu teman-teman print aja buat tahu. Oh, ternyata ini tuh isinya ini gitu. Kita mau tahu nih current question ini udah keberapa isinya. Jadi kita jalanin. Nah, ini adalah urutan pertanyaan ke nol. Jadi di sini teman-teman, kita mengambil question list yang ke nol, teman-teman. Yang ke nol di mana? Kita lihat nih di sini nih. Mana nih ke nol nih? Nah, yang ke nol tuh ini nih. Question ke nol, the state language of Brazil nih. Kalau kita jawab nih sekarang nih, kita salahin deh. Thread. Kita answer, nanti dia akan manggil next question lagi, dan ini akan berubah jadi satu, teman-teman. Soalnya, kenapa berubah jadi satu? Di sini tuh dia ketika dipanggil next answer, mana nih? Nah, next question ini, ketika dia dipanggil next question, lihat nih, move on the next question. Dia akan menambahkan current question-nya sama dengan current question plus satu, teman-teman. Jadi kalau kita jawab nih, thread, kita next question ya sekarang ya. Tuh, dua, tiga. Nah, urutannya sekarang nambah jadi satu. Kenapa? Ketika dia dipanggil next question ini, dia ngeprint juga nih. Oh, urutan pertanyaannya itu adalah urutan ke sekian nih. Ke window current question. Current questionnya ke berapa nih sekarang? Ke satu. Satu apa? Which color does appear on American flag gitu. Kita cari nih. American. Nah, dia ada di urutan kedua. Sekarang teman-teman PR-nya adalah tinggal nambahin nih. Tambahin jadi 10 pertanyaan teman-teman. Nah, ini teman-teman tambahin jadi 10 pertanyaan. Sambil dipahami lagi nih teman-teman. Gimana sih sebenarnya urutan dari next questionnya ini. Nah, ini udah pertanyaan kedua nih teman-teman. Indeks kedua. Sekarang kita jawab nih. Thread. Kalau kita next question, dia akan kembali ke nol lagi. Kenapa ke nol lagi? Karena di sini teman-teman, ada pengecekan tadi yang ku jelasin tadi. Kalau misal di sini current question-nya lebih dari sama dengan jumlah question. Jadi misal jumlah question-nya tadi 3 ya. 3. Iya 3. Jadi di sini ketika kita next question, dia akan nambah satu nih. Set nambah satu. Nanti akan jadi 3. Kalau dia jadi 3, next question-nya akan otomatis diubah jadi 0, teman-teman. Jadi pertama ini aduh harusnya di sini ku debak lagi nih. Jadi di sini dia ditambah satu dulu. Set dia jadi 3 sekarang. Jadi 3 dan di bawahnya ini sebelum dia di print dia diubah paksa jadi 0, teman-teman. Kalau kondisinya itu adalah dia sama dengan jumlah questionnya.
Jadi nanti dia nggak akan jadi 3, tapi langsung jadi 0. Kenapa? Di sini diubah paksa, teman-teman. Jadi dipaksa untuk kembali ke awal gitu. Jadi kalau kita next, nah dia jadi 0. Harusnya dia ini awalnya 3, teman-teman. Kalau nggak percaya, ini bisa teman-teman debak lagi. Teman-teman print, teman-teman buat nih di sini nih. Setelah ditambah. Nah, kayak gini misal. Terus teman-teman kasih window current question-nya berapa. Nah, kayak gini aja. Kalau teman-teman jalanin lagi, quick aja. Di sini selesai kok, teman-teman. Nah, kita answer ngawur deh. Thread. Nggak bisa. Thread. Nah, dan next. Nah, setelah ditambah 1, jadi 1. Nah, ini jawabannya. Terus thread. Next. Nah, setelah tambah 2, jadi 2. Tapi yang terakhir, dia akan ditambah jadi 3, tapi dipaksa jadi 0, teman-teman. Nah, setelah tambah 3, jadi 3. Urutan pertanyaan ketiga. Ntar nih, kenapa nih? Kok nggak di ini nih? Window current question. Yaku people answer. Nah, kita next, dia dipaksa jadi 0 nih, teman-teman. Nah, kok jadi 4? Bentar. Terus setelah ditambah. Oh, aku paham nih. Window calculation. Oh, dia nggak masuk, teman-teman. Nggak bisa ngeprint di sini. Dia otomatis ketambah 1 terus kalau di situ. Oke, intinya kayak itulah, teman-teman. Debuggingnya di akhir aja, teman-teman. Buat tahu si window current question ini sekarang itu lagi di posisi mana, teman-teman. Oke? Jadi, percuma kalau kita tambahin 1 terus, dia akan nambah terus kalau kita nambahnya sebelum pengecekan, teman-teman. Oke, udah bener nih berarti nih. Nah, sekarang silakan teman-teman explore. PR-nya teman-teman sekarang di sini adalah nambahin aja, teman-teman, di sini. Ada beberapa pertanyaan di sini. Silakan tambahkan 10 pertanyaan aja, teman-teman. 10 pertanyaan, dan kalau bisa teman-teman silakan buat eh, variabel skor untuk menghitung nih pertanyaan yang benar sama pertanyaan yang salah gitu. Jadi kalau benar dia berapa per berapa gitu. Silakan dicoba. Cara ngeceknya nanti coba teman-teman cari-cari dulu deh caranya. Ini dari sini kita udah bisa kayak gini, teman-teman. Kita ngecek nih di sini. Oh, ternyata jawabannya Portugis. Bener. Next question, jawabannya udah ganti. Nah, teman-teman perlu mencari dari setiap jawaban itu berapa kali dia menampilkan correct sama incorrectnya. Gitu, teman-teman. Teman-teman coba tampilkan itu dulu aja deh. Gimana caranya? Jadi misal teman-teman mungkin di sini di bawah, teman-teman pakai print biasa boleh di sini. Misal habis next question, ini teman-teman klik di next question ini, teman-teman ini aja deh buat pengecekan. If jawabannya correct atau incorrect, nah gitu. Misal kita cari incorrect. Nah, si incorrect ini dari mana nih? Kita cari. Nah, ini nih. So correct, incorrect. Ini terus. Nah, LB result. Jadi teman-teman cek nih LB result ini ke next question tadi. Di sini teman-teman cek kalau LB result.text-nya dia itu adalah incorrect. Correct deh, correct kayak gini sama dengan correct, maka dia akan nambahin misal ada variabel skor plus sama dengan 1 lah. Kayak gini aja, teman-teman. Jadi kayak skornya ditambahin terus nanti teman-teman tampilin gitu. Jadi teman-teman ngecek berapa banyak koreknya, berapa banyak incorrectnya gitu, teman-teman. Jadi misalnya aku coba buat variabel deh baru di sini misalnya skor, skor integer gini. Sama dengan 0 gini aja deh. 0 nih awal skornya nih. Terus skornya sama dengan 1 kalau incorrect. Kalau correct. Terus kuprint nih di sini nih, teman-teman. Habis as, aku print skornya. Print, print skor. Nah, dari sini nanti kalau misalnya aku jawab, eh, lokal variable skor. Oh, ini nggak boleh nih di sini lokal. Bentar, mana nih skornya tadi? Skor. Skornya di sini kita buat di atas sendiri deh. Di atas sendiri kita bikin skor. Nih, skor nih. Coba jalanin lagi.
Variable reference before assignment. Oh, nggak mau. Kayaknya dia minta dimasukin ke variabel, teman-teman. Ke parameter. Oke, itu deh, teman-teman. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi, yang ku mau di sini, teman-teman, adalah pertama nambahin pertanyaan sama coba teman-teman kasih result di sini. Kalau misal si teksnya itu correct, maka dia akan nambahin skornya dan teman-teman nanti si skornya itu langsung tampilin aja skornya berapa saat itu setelah dia menjawab gitu. Jadi kayak ada live skornya gitu teman-teman. Oke? Nah gitu dulu deh untuk hari ini. Jadi teman-teman udah aku kasih semua part 1 part 2-nya untuk hari ini. Silakan teman-teman kerjakan untuk PR-nya. Dan teman-teman coba-coba lagi. Kalau teman-teman ada yang bingung, ada yang error, Ngebuat 10 ini kan? iya, buat 10 pertanyaan dulu. Nah, jadi teman-teman buat 10 pertanyaan terus bikin scoring dari 10 pertanyaan itu nanti. Mati di kebun codingan. Waduh, jangan gitu dong. Nggak, kamu gini, Kutbi, Gias, Darel, Jason, Romi, kalau ada yang bingung, langsung screenshot aja, kirim ke grup. Aku kalau misal lagi nganggur, lagi nggak ada task dari kantor atau nggak ada ngajar gitu, pasti langsung ku debugging gitu, langsung ku cari ini salahnya di sini nih gitu. Kalian juga coba-coba mencari-cari gitu teman-teman, coba-coba debugging namanya, mencari bug gitu. Jangan mati di kebun codingan ya Kutbi ya. Coding itu sangat menyenangkan kok. Kalau bisa coding nanti duitnya banyak. Oke, oke kalau gitu teman-teman. Kak, aku sibuk sekolah, jadi ntar boleh bantu gak? Boleh, boleh. Teman-teman kalau misal sibuk atau gimana, tetap ikut aja nggak apa-apa. Nanti kalau bingung, aku pasti bantuin kok, pasti. Silakan langsung PC boleh, ke grup juga boleh. Tapi saranku ke grup aja, soalnya kalau misal nanti teman-teman yang lain ada apa namanya problem yang sama mungkin, jadi aku nggak perlu mengulang 2 kali gitu. Jadi, oh ternyata problemnya di sini sini nih gitu. Oke, gue bantu kok nanti pasti Kutbi. Terima kasih ya sudah meminta bantuanku. Oke, kalau begitu teman-teman, hari ini cukup sampai sini dulu. Maaf sudah overtime 20 menit. Berharap teman-teman bisa membaca codingannya ya, soalnya codingannya itu udah bener-bener rapi tuh. Udah aku kasih bener-bener ada penjelasannya ini tuh untuk apa. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sekalian teman-teman belajar bahasa Inggris juga gitu. Oke? Oke, kalau Ya, gitu terima kasih. Aku tutup dulu hari ini teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita tetap ke memory application. Kita bahas ulang lagi teman-teman. Yang nggak paham-paham kita bahas lagi. Oke? ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Bye-bye. See you next week.